sahabat pendengar setia. Selamat datang di tempat di mana kenyataan dan kegelapan saling bertabrakan. Channel ini menyajikan kisah-kisah misteri, urban legend, dan cerita horor lainnya yang mungkin pernah kalian alami. Bersiaplah, karena setiap cerita mungkin lebih dekat dengan hidupmu dari yang kamu kira. Kamu sedang mendengarkan kisah dari channel Dongeng Sebelum Tidur. Di kesempatan ini, gue akan bawakan sebuah dongeng sebelum tidur dengan judul Penghuni Tersisa di Rumah Nomor 13. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintumu. Dan semua orang tahu, rumah nomor 13 di Jalan Mawar adalah rumah kosong. Ditinggalkan sejak kebakaran hebat 5 tahun lalu, rumah itu jadi legenda. Konon, hanya satu penghuni yang selamat dari kebakaran malam itu, tapi ia tidak pernah ditemukan. Lalu, datang Reza dan Dinda adalah pasangan muda, pemburu konten horor untuk channel YouTube mereka. Mereka dengar kabar rumah itu akan segera dibongkar. Maka, sebelum semuanya hilang, mereka memutuskan masuk diam-diam dan merekam semalaman. 3 kamera, 1 di ruang tamu, 1 di tangga, 1 lagi kita pegang. Jelas Reza. Kalau ada suara, visual, atau apapun, langsung kita kejar. Ini bisa viral, sahut Dinda sambil tersenyum tegang. Mereka masuk pukul 11 malam. Rumah itu hangus, gelap, dan bau orang tua masih melekat. Mereka pasang kamera, uji suara, lalu duduk menunggu. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Tapi menjelang pukul 2 pagi, salah satu kamera statis menunjukkan perubahan aneh. Ada bayangan bergerak cepat di tangga. Reza mendekati kamera tangga kosong. Tapi saat ia menoleh ke arah Dinda, wanita itu berdiri di bawah tangga, menatap ke atas dengan mata kosong. "Dinda, aku dengar suara anak kecil," bisiknya. Lalu, dari atas tangga terdengar suara langkah kaki kecil, seperti anak berjalan pelan, diikuti suara ketawa tipis. Lalu suara tangis. Reza memberanikan diri naik. Kamera merekam detik demi detik napasnya yang berat. Pintu salah satu kamar terbuka sedikit. Ia dorong perlahan. Di dalam, ada sebuah kasur kecil, dan boneka yang terbakar sebagian. Tiba-tiba, lampu senternya padam. Semua gelap. Hanya ada suara langkah cepat. Lalu bisikan di dekat telinganya. "Ayo main, Kak." Reza menjerit dan terjatuh. Saat senter menyala kembali, Dinda sudah ada di atas, tapi ekspresinya berubah. "Kita nggak sendiri di sini, Zah. Dia pengen main, tapi cuma dengan satu dari kita." Seketika itu, suara di walkie mereka berisik. Lalu terdengar suara anak kecil mengucapkan nama lengkap Reza. "Reza Prasetya, kamu bohong, kamu udah janji." Reza panik. Ia mengajak Dinda kabur. Tapi saat ia pegang tangannya dingin. Sangat dingin. "Din, tangan kamu, kenapa?" "Za, aku udah pernah kesini." Reza menatapnya dan wajah Dinda mulai berubah. Matanya hitam, kulitnya mengelupas, dan suara anak kecil kini keluar dari mulutnya. "Kamu datang telat, yang tersisa cuma aku." Reza kabur, melompat dari jendela, berdarah, berlari ke mobil, dan langsung pergi meninggalkan semua peralatan mereka. 3 hari kemudian, Reza melapor ke polisi. Ia tunjukkan rekaman yang ia selamatkan di kartu memori cadangan, tapi kamera hanya menunjukkan dia sendiri. Tidak ada Dinda, tidak ada suara anak kecil, hanya Anda, di rumah kosong, bicara sendiri, berteriak sendiri. "Anda butuh bantuan," ujar penyidik. Reza membantah. Ia tunjukkan foto dan profil Dinda. Tapi polisi hanya diam. "Dinda, nama lengkapnya Dinda Permatasari?" "Iya, dia satu-satunya penghuni rumah itu yang tidak ditemukan mayatnya setelah kebakaran." Reza membeku. "Tapi, aku baru kenal dia 6 bulan lalu. Kami buat konten bareng. Dia tinggal di apartemen." "Reza, rumah itu terbakar 5 tahun lalu. Dinda sudah meninggal." Sejak kejadian itu, Reza tak lagi sama. Ia berhenti membuat konten, menghapus semua video dari channel YouTube-nya. Tapi satu folder di laptopnya tak pernah ia sentuh. Folder berjudul Dinda. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat Dinda berdiri di ujung lorong, menyanyi lagu anak-anak dengan suara yang pecah. Wajahnya terus berubah. Kadang Dinda yang ia kenal, kadang hangus, menghitam, mata kosong. "Kamu lupa ya, Reza? Aku yang minta kamu ke rumah itu."
Aku yang buat channel itu. Ia mencoba menghapus folder itu. Tapi, setiap kali ia klik delete, layar laptopnya membeku. Lalu muncul pop-up. Kamu tidak bisa menghapus ingatan. Reza mendatangi psikiater. Mereka bilang ia mengalami delusi pasca trauma. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa email-email dari Dinda masih masuk? Bahwa ia masih bisa melihat DM Instagram dari akun yang sudah tak aktif? Sampai suatu malam, Reza menerima kiriman hard disk. Tidak ada pengirim, hanya label kecil bertuliskan, "Lanjutkan cerita kita, Zah." Dengan tangan gemetar, ia colokkan ke laptop. Di dalamnya hanya satu folder, RIC 13. Isinya, video berdurasi 1 jam, judul file, Dinda Final, .move. Reza memutar. Di layar muncul Dinda, duduk di kamar bekas kebakaran, tersenyum ke kamera. "Halo, Reza. Kalau kamu lihat ini, berarti kamu belum kabur terlalu jauh. Aku janji akan selalu ikut, walau kamu sembunyi sejauh manapun. Karena kamu yang aku pilih." Lalu kamera beralih, memperlihatkan sosok Reza tertidur di ranjang. Tubuhnya tak bergerak. Tiba-tiba, video glitch. Layar hitam. Lalu muncul tulisan putih. Ini bukan rekaman. Ini live feed. Reza membeku. Ia langsung menoleh ke arah jendela. Dan di luar sana, di balik bayangan, ada sosok yang menatap ke dalam kamar. Malam itu, YouTube kembali memutar video baru dari channel Reza dan Dinda. Judulnya, Reuni, Rumah Nomor 13, Live. Tak ada thumbnail, hanya layar gelap. Tapi lebih dari 30.000 penonton menontonnya secara misterius. Komentar muncul, "Ini beneran live? Siapa yang nyalain channelnya? Gila, itu suara siapa yang nangis?" Dalam video, terlihat ruangan kosong. Kamera statis. Lalu muncul Reza, wajahnya kuyu, duduk menghadap kamera. "Kalian semua yang nonton, aku minta maaf. Aku udah terlalu dalam masuk ke tempat yang salah. Tapi ini bukan tentang konten lagi. Ini tentang perjanjian." Lalu, pelan-pelan, kamera bergeser sendiri, menyorot ke belakang Reza. Dan di sana, Dinda berdiri. Tapi tubuhnya sudah tak seperti manusia. Hitam, kaku, dengan senyum yang terlalu lebar. Video berakhir begitu saja. Channel itu tak pernah update lagi. Tapi beberapa penonton bersumpah, saat mereka pause video live, itu di menit 13.13, mereka melihat sesuatu aneh di layar. Refleksi penonton sendiri. Di balik mereka, sosok wanita berdiri. Dan yang lebih menyeramkan, email YouTube beberapa penonton tiba-tiba menerima notifikasi. "Terima kasih sudah menonton. Giliran kamu berikutnya." Beberapa minggu setelah tayangnya video live itu, rumah Reza didatangi oleh 2 orang subscriber fanatik, Rico dan Maya. Mereka yakin semua yang terjadi di channel Reza dan Dinda bukan hanya konten fiksi. Maya berkata, "Gua udah screen record video itu. Kalau kita slow motion di detik ke-47, ada koordinat yang muncul di sudut kanan bawah. Itu bukan kebetulan. Koordinat itu menunjuk ke sebuah rumah kecil di daerah Lembang. Bukan rumah nomor 13, tapi rumah tempat Dinda dibesarkan. Rumah itu sekarang kosong. Rico dan Maya, seperti Reza dulu, masuk malam-malam. Kondisinya berbeda. Rumahnya utuh. Tapi, di dalam rumah, mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci. Di pintu kamar itu, tertempel cermin besar, dan di balik kaca tertulis dengan lipstik, "Kunci ada di dalam. Masuklah jika berani." "Gimana bisa masuk kalau kuncinya di dalam?" tanya Maya dengan gemetar. "Kalau dia bilang begitu, berarti kita nggak buka pintu ini." "Tapi, kita buka dari cerminnya," jawab Rico. Mereka mendekati kaca. Dan saat cahaya senter menyinari permukaannya, cermin itu bukan memantulkan mereka, tapi memantulkan Reza dan Dinda berdiri di belakang mereka. Rico menjerit, mundur, dan kaca retak. Tapi dari pantulan itu, sosok Reza berbisik, "Kalian datang." Akhirnya, cermin itu mulai menyerap cahaya. Ruangan berubah dingin. Suara seperti bisikan dari berbagai arah terdengar, mengulang satu kalimat. Konten ini belum selesai. Maya, panik, mencoba keluar dari rumah. Tapi pintu tak bisa dibuka. Jendela tertutup rapat. Lalu, dari dinding kamar yang terkunci itu, terdengar suara ketukan. Lalu, tangisan. "Tolong buka. Aku nggak mau di sini." Tangisan itu, suara seorang anak kecil. Mereka buka paksa pintu. Dalam gelap, mereka temukan sebuah kasur kecil dan boneka terbakar yang sama, seperti dalam video Reza. Tapi di sudut kamar, berdiri seorang anak perempuan kecil. "Kak, kalian lihat Dinda?
Seketika, Maya jatuh lemas. Anak itu menatap mereka, matanya penuh luka dan amarah. "Aku Dinda, yang asli." Anak itu menangis. Ia bilang, "Dulu saat rumah nomor 13 terbakar, roh Dinda terpecah. Setengahnya tertinggal di dunia ini, terus tumbuh jadi entitas yang haus perhatian, haus pengikut, dan ia menemukan jalannya lewat internet. Dia bukan aku," ucap anak itu, "tapi dia pakai wajahku, suaraku. Dia menipu semua orang, termasuk Reza." Lalu dari belakang mereka, suara tawa terdengar. Tawa khas Dinda dewasa. "Kenapa harus takut dengan versi terbaik dari dirimu sendiri?" Sosok Dinda dewasa muncul dari cermin. Wajahnya pucat, matanya kelam. Ia meraih Maya dan berkata, "Satu konten terakhir. Setelah itu, kamu boleh pulang." Riko menyeret Maya kabur. Tapi mereka tak bisa menemukan jalan keluar. Rumah berubah. Koridor melingkar, tangga memutar, dan setiap ruangan yang mereka buka selalu kembali ke kamar terkunci. Kamu pikir kamu penonton? Kamu bagian dari cerita ini sekarang. Setelah tayangnya video Riko dan Maya, banyak subscriber lama, Reza mulai menghapus akun mereka karena merasa diteror. Tapi anehnya, setiap kali mereka log out, akun mereka aktif kembali dalam hitungan jam. Bahkan beberapa user mulai menerima pesan otomatis dari akun Reza. "Kamu tidak bisa keluar dari cerita yang belum selesai." Di sisi lain, seorang teknisi forensik digital bernama Tania yang pernah menjadi fans berat Reza mulai meneliti fenomena ini. Ia menemukan bahwa video terakhir berisi kode tersembunyi dalam bentuk audio infrasound, frekuensi rendah yang bisa memengaruhi otak manusia secara bawah sadar. Tapi yang paling mengerikan adalah temuan Tania tentang sebuah akun YouTube misterius. @DayandDayAlive 13 akun itu tak pernah dibuat, tak terdaftar di sistem. Tapi setiap kali ia coba buka, muncul satu video selalu sama. Episode berikutnya, Tania, live yang tidak bisa dimatikan. Panik, Tania mencabut seluruh koneksi internet dari rumahnya. Ia mematikan laptop, ponsel, bahkan televisi. Tapi malam itu, layar televisinya menyala sendiri, tanpa sinyal. Hanya layar hitam, lalu muncul wajah Dinda menatap langsung. "Selamat datang, kamu teknisi? Bagus, karena ceritanya akan semakin rumit." Tania menjerit dan lari keluar rumah. Tapi saat ia coba menelpon temannya, suaranya bukan milik temannya. "Kenapa buru-buru pergi? Bukankah kamu penasaran bagaimana akhirnya?" Pagi harinya, polisi menemukan Tania duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap lurus ke layar yang sudah mati, dan tangannya tak berhenti mengetik. Kata yang sama berulang kali, "Upload, upload, upload." Kini video di channel @CeritaKita13 bertambah satu lagi. Viewers menurun drastis, tapi komentar mulai berubah. Isi komentarnya bukan manusia biasa, tapi pesan acak seperti, "Momo 321 completed. Next 5/21 connection online. Prepare host, warm body detected." Beberapa penonton mulai melaporkan halusinasi setelah menonton. Ada yang merasa diawasi saat tidur, ada yang melihat wajah Dinda dalam cermin kamar mandi. Dan ada satu yang lebih parah. Seorang anak kecil mengaku melihat Dinda duduk di pojok kamarnya setiap malam. Misi terakhir Reza. Sementara itu, Reza masih hidup, tapi tidak sembunyi. Ia sedang merekam video terakhirnya di dalam hutan tempat rumah nomor 13 dahulu berdiri. Kalau kalian masih bisa lihat ini, aku butuh bantuan kalian. Semua ini udah terlalu jauh. Ini bukan tentang subscribers, ini tentang keselamatan kalian. Ia menunjukkan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Dibuka perlahan. Isinya adalah rekaman asli video Dinda. Kaset tua yang terbakar sebagian. Ada suara Dinda kecil menangis, dan suara pria dewasa yang memohon maaf. "Ayah nggak sengaja, maafin ayah." "Reza, ini bukan cuma cerita horor. Ini dendam seorang anak yang tak pernah diselesaikan." Dan tepat sebelum video berakhir, kamera jatuh. Terdengar suara napas cepat dan suara Dinda sangat dekat. "Terima kasih udah buat aku terkenal, Zah. Kini channel @CeritaKita13 tak lagi mengunggah video. Tapi setiap kali kamu buka,
ada satu video muncul di bagian rekomendasi hanya untuk akun kamu. Judulnya berbeda-beda, tapi isinya sama. Seseorang duduk di depan kamera, menangis, dan berkata, "Kalau kamu nonton ini sampai habis, tolong jangan ikuti suara dari cermin. Jangan lihat pantulanmu terlalu lama, karena saat kamu sadar, kamu sudah bukan kamu lagi." Setelah kabar hilangnya Reza menyebar, seorang ustadz muda bernama Farid yang pernah menjadi guru ngaji Dinda kecil mendengar kabar aneh tentang video-video kutukan dari channel tersebut. Ia merasa terpanggil untuk menyelidiki, karena dulu dialah orang terakhir yang mendengar pengakuan Dinda tentang mimpi-mimpi anehnya sebelum tragedi rumah nomor 13. Farid tidak masuk ke rumah atau hutan. Ia membawa rekaman asli video Dinda ke masjid kecil, tempat ia biasa mengajar. Bersama para santri, ia memutar video itu tanpa suara dan mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Saat ayat dibacakan, layar monitor mulai bergetar. Gambar di video berbalik, memperlihatkan wajah Dinda kecil yang menangis. Tapi kini bukan karena amarah, melainkan karena ia merasa terperangkap. Farid berdoa, "Ya Allah, jika ini ruh yang tersiksa, ampuni ia. Jika ini jin yang menyesatkan, tundukkan dengan ayat-Mu." Semakin lama ayat dibaca, ruangan menjadi lebih dingin. Para santri melihat layar laptop mulai berasap, dan perlahan video menghapus dirinya sendiri. Channel @cerita-kita13 menghilang dari YouTube. Semua video terhapus, komentar lenyap, dan pencarian tentang Reza dan Dinda hanya menghasilkan satu hasil. Sebuah surat kabar lama tahun 2006 berjudul, "Gadis kecil tewas dalam kebakaran rumah, ayahnya menghilang." Farid berziarah ke makam Dinda yang akhirnya ditemukan setelah bertahun-tahun. Ia letakkan bunga, membaca doa, lalu berkata, "Maafkan kami yang membiarkan ceritamu jadi tontonan. Semoga Allah memberikanmu kedamaian yang hakiki." Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Dinda berdiri memakai mukena putih, tersenyum, dan perlahan berjalan menjauh ke arah cahaya terang yang tak bisa dilihat ujungnya. Setiap kisah memiliki akhir, tapi tidak semua akhir membawa kedamaian. Jangan biarkan keingintahuan membutakanmu dari kebenaran, karena kadang penyembuhan hanya datang saat kita kembali padanya. Bagaimana dongeng kali ini? Semoga bisa menghibur kalian, para pendengar setia. Dongeng sebelum tidur ternyata semua karakter yang ada dalam video sebenarnya adalah penonton sebelumnya, yang terekam dan diunggah ulang oleh entitas yang mengendalikan akun tersebut. Dinda hanyalah medium dari kutukan digital yang jauh lebih tua, terhubung lewat pantulan, suara, dan perhatian. Perlu gue ingatkan kembali, dongeng ini hanya sebuah fiktif belaka yang dibuat hanya untuk menghibur kalian. Jika ada pesan moral yang baik sebagai pembelajaran, maka boleh kita ambil hikmahnya. Tapi intinya, nggak ada satupun orang yang sudah meninggal dunia menjadi bergentayangan. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran sudah dikabarkan bahwa ruh orang yang telah mati akan berada di alam barzah dan tidak bisa kembali ke dunia walau hanya sesaat. Wallahu alam, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sahabat, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sesungguhnya, setan tidak pernah lelah membisikkan ketakutan, dan rasa penasaran hanyalah pintu yang mereka tunggu untuk bisa masuk. Berhati-hatilah, karena tak semua suara di malam hari datang dari makhluk yang terlihat. Tak semua bayangan adalah milik kita. Ingatlah, syaitan akan selalu mengintai mereka yang lalai, tapi mereka takkan mampu menyentuh hati yang senantiasa terjaga dengan zikir. Bacalah bismillah sebelum menonton. Bacalah ayat kursi sebelum tidur. Dan jangan pernah tinggalkan sholat, karena itulah penjaga paling kuat dari segala kegelapan. Semoga kisah ini bukan hanya jadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa dunia gaib itu nyata, dan hanya dengan iman, kita akan selamat dari tipu daya syaiton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.